Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi kewirausahaan di pertemuan 9, yaitu analisis, bisnis, dan studi kelayakan usaha. Pentingnya studi kelayakan usaha ada dua. Yang pertama, sebelum memulai bisnis, baru harus diadakan penelitian terlebih dahulu. Apakah bisnis yang akan dirintis menguntungkan atau tidak? Yang kedua, ada dua studi atau analisis yang dapat digunakan, yaitu studi kelayakan usaha atau disebut dengan feasibility study of business. Yang kedua, analisa SWOT atau disebut dengan strength, weakness, opportunity, dan threat. Adapun proses dan tahap studi kelayakan, yaitu ada 4. Yang pertama, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Yang kedua, tahap memformulasi tujuan. Yang ketiga, tahap analisis. Dan yang keempat, tahap keputusan. Adapun analisis kelayakan bisnis. Yang pertama, analisis aspek pemasaran, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen, segmentasi pasar, target nilai tambah, masa hidup produk, struktur pasar, persaingan, dan strategi pesaing, ukuran pasar, pertumbuhan pasar, laba kotor, dan pangsa pasar. Yang kedua, analisis aspek produksi atau operasi, yaitu lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja dan layout. Yang ketiga, analisis aspek manajemen, kepemilikan, organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Yang keempat, analisis aspek keuangan, yaitu kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, dan proyeksi aliran kas, yang disebut dengan cash flow. Adapun kriteria investasi, yaitu untuk mengetahui layak tidaknya suatu investasi yang dilakukan dan menguntungkan secara ekonomis, dipergunakan 4 kriteria, yaitu yang pertama, payback period, yang kedua, net present value, yang ketiga, internal rate of return, yang keempat, probability index. Adapun payback period yang disingkat dengan PBP. Yang pertama, untuk menghitung jangka waktu pengembalian modal, dan yang kedua, semakin cepat payback periodnya, semakin baik bisnisnya tersebut. Di sini ada rumus dari payback period. Adapun kriteria nilai bersih sekarang, yaitu nilai uang sebagai manfaat ekonomi dari usaha yang diperkirakan akan diterima di masa yang akan datang, tidak sama dengan nilai uang yang diterima sekarang karena adanya faktor interest rate. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.